Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia atasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto. Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang rusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung, bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan karena saya lagi bikin pledoi anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Ananatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi ideologi masih ada revolusi. Di otak kita itu begitu pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi itu. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika. Perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar enggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari. Dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme, Orde Baru. Tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara. Lalu lalang parcok. Kan itu. Gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That's the logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi. Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya nggak kena delik. Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita Pak Syafri
Jenderal Syafri bicara, di mana depan DPR apa di mana? Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtibmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang. Bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir. Ada apa? Kenapa saya dijaga itu? Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Logiknya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism. Merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat Kamtibmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi, untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang. Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca. Di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum. Yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya tuh. Jadi kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Dan yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Bahwa akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita gak lihat. Talk show itu
isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bis itu kita nggak mau diskusi, kita mau berunding. Makasih.